Sudah banyak tadi kita mendengar penjelasan dari Dokter Ade dan juga Ustadz terkait COVID-19. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini bahwasanya bersama melawan coronavirus. Banyak yang mengambil peran dalam melawan pandemi corona ini. Dan pertama sekali pastinya sosok seorang ibu. Saat ini sudah hadir di tengah kita Ibu Nur Awiyah Betagalo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ivan. Apa kabar? Sehat, Bu. Udah lama nggak jumpa dari kedai kopi. Iya, betul sekali. Mengantisipasi kita untuk tidak sering ketemu atau ngumpul. Jadi buat sementara ngopi itu kita adakan di rumah. Iya, seperti saat ini ya, Bu. Ngopi bareng di rumah. Seberapa rindu ngopi di luar, Bu? Paling sangat rindu. Karena keseharian Ibu memang selalu ngopi, mengisi supaya ketemu dengan orang-orang, dapat berkomunikasi. Tapi karena kita social distancing sekarang, betul. Kita harus memang di ikuti rumah. aturan pemerintah gitu. Jadi Bu, pada saat ini ada banyak istilah-istilah yang harusnya diketahui para ibu pada saat ini kan. Iya. Misalnya physical distancing. Peran ibu pada saat ini jelas untuk menjaga keluarganya kan. Jelas sekali. Bagaimana ini seorang ibu Nur Awiyah ini dalam menjaga keluarganya supaya tidak terkena virus corona? Iya, betul sekali, Ivan. Terus terang aja, tanggal 28 Mei yang lewat, ya sebenarnya kalau masalah disiplin itu harus kita hadirkan pertama di dalam diri kita sendiri, apalagi dalam hal memutus rantai perkembangan corona ini. Jadi kebetulan putri ibu yang kelima, yaitu si bontot saya, pulang dari Jakarta, yang jelas kita tahu bahwasanya di sana zona merah. Jadi ketika dia berangkat disampaikan bahwa dia tanggal 24 itu pulang ke Sibolga, 24 Maret pulang ke Sibolga. Jadi saya suruh anak menjemput ke Bandara Silangit. Di sana saya sudah sampaikan, ketika telepon dia di bandara, saya sampaikan bahwasanya dia sesampainya di Bandara Silangit harus mengganti pakaiannya keseluruhan, dibukanya di kamar mandi kan, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, mencuci tangan, ya itu sudah pasti ya dilaksanakan. Dan sebelum naik ke mobil, ketika kakaknya menjemput, mobilnya itu saya sudah semprot dengan desinfektan. Ya ibu-ibu sekalian ya, harusnya tidak harus desinfektan yang mahal, cukup by clean aja udah, sepertinya udah cukup. Dan kemudian handle daripada mobil itu saya suruh semprot sama kakaknya ketika dia masuk. Juga saya sudah disiplinkan dirinya supaya mengurangi komunikasi dengan memakai masker. Ya, itu saya lakukan. Dan kemudian ketika dia sudah tiba berada di Sibolga, siapa sih seorang ibu ya? Coba Ipan bayangkan, si bontot ya kan baru sampai selama 2 bulan di sana. Harusnya cium dong kan gitu ya. Tetapi kerinduan itu ya saya tahankan ya, karena saya bagaimanapun harus menjaga kesehatan kita semua di dalam keluarga dulunya ya. Begitu dia sampai, saya arahkan ke kamar, tidak diadakan salam cipika-cipiki, peluk-pelukan, tidak. Kemudian langsung masuk ke kamar, kemudian mandi, kemudian terapkan dia turun. Tidak berarti dia tidak melakukan aktivitas dia loh. Aktivitas dia tetap dia lakukan. Namun ketika dia ketemu dengan kami, harus tetap mengatur jarak paling tidak 1 meter dan mengenakan masker. Bahkan Ivan, tempat makanan dia kami asingkan, ibu asingkan gitu. Bahkan kemarin dokter udah sempat cerita memang. Iya, betul. Si putri gitu kan. Tempat makan dibedain, minum yang dingin, pakaiannya dicuci dia sendiri. Iya. Dicuci dia sendiri. Itu langkah itu ibu ambil apakah
ada himbauan atau bagaimana? Atau memang kesadaran sendiri? Kesadaran sendiri. Karena gini ya, selaku ibu rumah tangga siapa sih yang tidak rindu ya terhadap anaknya yang baru pulang. Tetapi untuk mendisiplinkan diri dan menjaga kesehatan dari keluarga dari penyebaran virus ini, itu harus saya lakukan. Kita kan untuk menjaga saudara-saudara dia, kakaknya, abangnya, semuanya, orang tuanya terutama yang sudah di ambang batas, dalam artian sudah lansia. Apalagi katanya benar nggak kali bahwasanya virus ini memang menyerang lansia. Jadi virus ini akan lebih mudah menyebabkan kematian atau berbahaya pada orang-orang yang usia lanjut. Kenapa? Imunitasnya sudah rendah. Iya, jadi memang pertama kali adik aku pulang itu aku bilang nih, Mak, nanti kan udah ada nih kan himbauan dari pemerintah juga udah ada. Mama juga orangnya sangat informatif ya, disiplin juga. Jadi dia banyak dengar dari media sosial, kemudian dari Facebook, dari mana-mana, dari TV. Tapi dia tanya juga sama anaknya, kebetulan kan dokter. Dia tanya, ini benar nggak informasinya? Itu ya kita bilang ya emang harus begitu, Mak. Yang pertama kan ya agak bingung ya. Tapi ya memang dasarnya memang ibu tuh orangnya disiplin ya. Kalau memang itu untuk kebaikan keluarga ya kenapa tidak gitu. Karena Putri sudah lepas dari masa Sudah, dia terhitung tanggal 14 baru bisa 14 hari gitu. Baru bisa seperti biasa. Kemudian bisa makan di meja bersama. Memang agak miris juga sih nengoknya. Dia kasihan, tapi itu harus saya lakukan. Biasanya apalagi itu ini nah Putri ini ya saya milih kok kan. Jadi Putri itu memang sangat dekat dengan ibu ya kan. Sih untuk kecil, yang paling kecil. Tiba-tiba harus jaga jarak. Si Putri sendiri gimana pada saat itu? Dia mudah-mudahan ya anak ibu semua tidak begitu karena mungkin dia tahu orang tuanya itu begitu disiplin sehingga dia tidak begitu tidak tersinggung tidak kecil hati karena untuk keperluan semuanya gitu. Berarti ibu ini masih bisa cemas pasti ada. Pasti. Cuman masih bisa mengontrol tingkat kecemasan itu supaya tidak terjadi kelebihan gitu ya Bu. Ya betul sekali karena kalau kita cemas kan otomatis panik. Benar. Kalau kita panik sehingga apapun yang disampaikan kita kan terus apalagi kita lihat di media sosial, di TV-TV media gitu, setiap hari dikumandangkan perkara corona. Yang paling spesialnya lagi di keluarga, ibu bikin loh minuman hangat anti corona kalau kami membilangnya, jamu anti corona. Ibu sediain itu, ibu giling kunyit, serai, jahe, cengkeh sama lada hitam. Ibu buatkan ini gula merah, jadi semacam bandrek dia. Ini saya suruh minum sama mereka ini. Berarti gimana ya, tingkat kepanikan atau kecemasan ibu itu bisa ibu seimbangi dengan melakukan kegiatan-kegiatan dengan hal kecil. Betul. Dan itu juga termasuk preventif dari COVID-19 ini tadi. Dan nggak semua loh orang tua ngelakuin hal seperti ini, bahkan mereka lebih tinggi tingkat kecemasan mereka ketimbang ngelakuin hal-hal kecil yang bisa untuk mengurangi penyebaran COVID-19 tersebut gitu. Kalau menurut ibu ya, kepanikan itu kalau kita tidak panik ya, dengan santai sebenarnya kita menanggapi persoalan itu, sehingga ketika itu persoalan ada di kita nggak hanya kita bilang ya memang harus bersih dan memang memasak itu harus betul-betul matang. Jadi itu kan kita lakukan dan kemudian kita santai aja menghadapi persoalan virus ini kan tidak perlu panik ibu rasa. Kemudian komunikasi yang baik di dalam keluarga itu dijalin sehingga apapun ceritanya itu akan jadi lumernya itu semua. Iya.